Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dalam pembelajaran kimia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai nama senyawa, rumus senyawanya, dan rumus struktur Kekulé. Nah, dibantu dengan Molimod. Di sini saya sudah merancang Molimod yang menunjukkan senyawa propana. Kalau kita perhatikan di sini jumlah C-nya, C itu dilambangkan dengan warna yang hitam. Nah, ini adalah C. C-nya ada berapa? Ya, ada 3. Sehingga kita bisa menuliskan rumus strukturnya. Di sini C-nya ada 3, jadi C3. Dan jumlah H-nya, H itu yang putih-putihnya. Di sini H-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti H-nya ada 8. Rumus struktur berdasarkan Kekulé. Rumus struktur yang dimaksud adalah rumus struktur yang menggambarkan ikatan antar C dengan C-nya itu ataupun C dengan H-nya itu dengan tanda strip. Jadi hitung dulu C-nya, karena C-nya ada 3, 1, 2, 3, berarti ini C1, C2, dan C yang ketiga. Berarti itu C1, C2, dan C yang ketiga. Antara C dengan C-nya ada ikatannya 1 ya, jadi kita gambarkan strip. Antara C2 dan C ketiga kita gambarkan dengan strip. Nah, ini C1, ini C2, ini adalah C3. Selanjutnya, untuk H-nya sekarang. H itu dilambangkan dengan tanda bulatan putih seperti ini. Nah, ini adalah H. H-nya ini untuk C1 ada berapa? 1, 2, 3. Kita gambarkan ada 3 strip. H, dan H. Selanjutnya untuk yang C2, pada C2 ini ada berapa H yang terikat? Ada 1, 2. Jadi kita gambarkan ke atas dan ke bawah. Dan C yang ketiga, yaitu yang ini, ada berapa H yang terikat pada atom C-nya? 1, 2, 3. Jadi kita gambarkan ini 1, 2, 3. Selanjutnya, ini ada struktur, masih C-nya ada 3. Tetapi di sini ada ikatan yang berbeda. Di mana yang ini ikatannya 1 atau tunggal, yang ini adalah ikatan rangkap 2. Sehingga strukturnya bentuknya menjadi seperti ini, berbeda dengan yang tadi yang pertama ya. Di sini terlihat ya, yang warna hitam itu adalah C, ada 1, 2, 3. Jadi ada 3, maka kita tulis C3. Kemudian H-nya tinggal kita hitung saja yang berwarna putih. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi H-nya ada 6. Nah, untuk penamaannya, karena C-nya ada 3, itu sama seperti yang tadi, yang sebelumnya adalah propa. Dan karena di sini strukturnya ada ikatan rangkap 2, jadi anaknya itu diganti sama ena, menjadi propena. Jadi kita kasih nama dulu, struktur yang ini bernama propena. Untuk rumus struktur Kekulé-nya, kita tuliskan dulu C-nya. Di sini C-nya yang hitam ada 3, jadi kita gambarkan dulu atau kita tuliskan dulu C-nya ada 3. Untuk C yang pertama, mana yang C yang pertama? Kita bisa kasih nomor yang ini. Kenapa yang ini? Karena rangkap 2-nya ini harus selalu dekat ke C yang paling ujung. Nah, ini C-nya paling ujung kan? Kalau ke sini kan C ujungnya kejauhan nih si rangkap 2-nya. Jadi ini C yang pertama. Ini C yang kedua, dan ini C yang ketiga. Sehingga kalau kita kasih nomor, ini 1, ini 2, dan ini yang ketiga. Ada ikatan rangkap 2 antara C1 sama C2. Kita gambarkan rangkap 2 itu stripnya ada 2. Sementara di C yang kedua dengan yang C yang ketiga itu ikatannya hanya ada 1, jadi stripnya cuman 1. Selanjutnya, atom H yang terikat pada atom C, kita lihat. Di C nomor 1 ini, ada 2 atom H yang terikat pada atom C. Berarti kita gambarkan ini H, ini H. Sementara pada atom C2, ini ada 1 H yang terikat, jadi kita gambarkan seperti ini. Boleh ke atas, boleh ke bawah ya. Lalu, untuk C yang ketiga, ada berapa atom H yang terikat? Ada 1, 2, 3. Selanjutnya untuk struktur yang ketiga, ini seperti ini ya. Masih sama ya, jumlah C-nya ada 3. Jadi 1, 2, 3. Oke, C-nya masih 3. Jadi H-nya ada
4. Jadi kalau dari gambar yang ini adalah C1, ini adalah C2, dan ini adalah C yang ketiga. Lalu apa sih nama dari rumus senyawa yang seperti ini? Itu akan memiliki nama propuna. Selanjutnya untuk rumus struktur kekulenya seperti apa? Ya, sama seperti yang tadi, kita gambarkan C-nya ada 3. Lalu C yang pertama adalah yang punya ikatan rangkap 3 ini. Kemudian rangkap 3-nya ada di antara C1 sama C2. Kita gambarkan stripnya berarti ada 3 di sini ya. 1, 2, 3. Dan antara C2 dengan C3 itu ikatannya stripnya atau ikatannya tunggal, jadi stripnya ada 1. Lalu untuk H-nya gimana? Di C1 itu hanya ada 1 atom H. Di sini digambarkan ya. Jadi kita bisa seperti ini. Kemudian untuk C2 apakah ada H-nya? Ternyata tidak ada karena dia sudah berikatan rangkap 3. Kemudian ada rangkap 3 gitu maksudnya. Kemudian yang C-nya yang ketiga ini punya H sebanyak berapa? Ada 1, 2, 3. Berarti kita gambarkan di sini. Ini H. Ini H. Ini H. Untuk selanjutnya, nama dari struktur ini adalah 2-metil propana ya. Ini rantai utama dan ini yang bercabang karena di sini ada persimpangan seperti itu, ada persimpangan. Jadi dari sini mau kemana, mau ke kanan atau mau ke kiri atau sebaliknya. Nah, di sini rumus senyawanya bagaimana untuk rumus senyawanya? C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, kita gambarkan, kita tuliskan. Kita tuliskan dulu C-nya ada 4. Dan H-nya, untuk H-nya kita hitung. Oh, berarti H-nya ada 10. H-nya ada 10. Dan struktur kukulenya bagaimana? Kita gambarkan dulu. Nah, di sini saya pakai alat bantu gambar saja. Untuk C yang pertamanya, nah kita jadikan rantai utamanya yang ini dulu, yang gampang aja ya. Yang gampang kelihatan itu adalah sebagai rantai utama. Kemudian yang ininya sebagai cabang. Untuk rantai utamanya kita gambarkan C-nya ada 3. Saya tuliskan ini C1, C2, C3, sementara gambar yang di sini ini yang C1-nya bolehlah C1, C2, C yang ketiga. Di C yang ini kan tidak masuk ke dalam rantai utama, maka dia disebutnya cabang. Cabangnya ini terikat pada C yang kedua. Kita gambarkan. Berarti di sini C yang kedua. Lalu antara C1 sama C2 itu kan ada ikatan ya. Dia ikatannya tunggal, kita gambarkan stripnya 1. Antara C2 sama C3 juga ada ikatan dan dia tunggal, kita tuliskan stripnya 1 yang ini ya. Kemudian di C1, kita perhatikan C1 yang ini. Ada berapa atom H yang terikat pada C? Yaitu ada 1, 2, 3. Untuk C yang kedua, ini ada berapa H yang terikat pada C? Berarti ada 1 ya ini di atas. Dan untuk C yang ketiga, ada berapa H yang terikat pada C? Sementara untuk C cabang, si C-nya itu mengikat 1, 2, 3. 3 atom H lagi. Jadi, untuk rumus struktur kekulenya dari 2-metil propana adalah seperti ini. Selanjutnya, ini adalah namanya 2,2 dimetil propana. Lalu, bagaimana dengan rumus senyawanya? Kita hitung dari C-nya. Ada berapa C-nya nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, C-nya itu ada 5. H-nya ada 12. Selanjutnya, rumus struktur dari kekulenya, yaitu rantai utama itu bisa lurus, bisa juga meliuk-liuk ya. Untuk rantai utamanya, bisa kita ambil yang ini saja, yang ke atas ya. Ini adalah karbon sebagai rantai utamanya. Tetapi kalau dalam struktur kukuler, rantai utamanya bisa kita simpan seperti ini ya.
Nah, kita perhatikan untuk C yang pertama. C yang pertama kan yang ini, dia mengikat apa saja nih? 1, 2, 3. Dia mengikat 3 atom H. Sementara antara C1 dengan C2 ini ada ikatan ya, ibaratnya yang ini ikatannya. Yang ini kita gambarkan ikatannya 1, stripnya juga 1. Dan antara C2 dengan C3 kita gambarkan stripnya 1. Kemudian cabang ini dia terikat pada C yang kedua. Kita gambarkan di sini. Sementara cabang yang ini terikat pada C yang kedua juga, yang ini ya. Jadi kita simpan di atas seperti ini. Untuk H-nya C yang kedua di sini itu tidak ada H karena dia mengikat karbon semuanya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 karbon yang terikat pada C nomor 2. Sementara C yang nomor 3 itu semuanya tangan yang lainnya mengikat atom H. Dan untuk cabang yang ini, berarti cabangnya ini ya, dia mengikat 3 atom H juga. 1, 2, 3. Dan untuk cabang satunya lagi sama-sama mengikat 3 atom H lagi. Nah, kurang lebih struktur kekule untuk 2,2 dimetilpropana seperti ini. Ya, terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bisa beranggapan bahwa kimia itu memang mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.